Jordi Amat merapat ke Persija Jakarta? Manajemen Macan Kemayoran. Tunggu saja. Saksikan ulasan videonya di sini. Wow! Timnas Indonesia akan kedatangan striker haus gol. PSSI umumkan Mauro Zijlstra sebagai pemain naturalisasi terbaru timnas. Lihat ulasannya di sini. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk dirumorkan gabung klub Eredivisie FC Volendam. Saksikan ulasan videonya di sini. Timnas Indonesia siap tempur. Gerald van den Burg PD hadapi Piala AFF U23 2025. Saksikan dan lihat videonya di sini. Jordi Amat merapat ke Persija Jakarta? Manajemen Macan Kemayoran. Tunggu saja. Saksikan ulasan videonya di sini. Isu bergabungnya Jordi Amat ke Persija Jakarta semakin kuat berembus di tengah bursa transfer Liga 1 2025 hingga 2026. Bek senior timnas Indonesia itu kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Macan Kemayoran untuk merekrutnya. Jordi Amat memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namanya disebut-sebut akan memperkuat lini belakang Persija musim depan. Kabar ini semakin menguat setelah pihak manajemen Persija Jakarta tidak membantah rumor tersebut saat dikonfirmasi media. Tidak hanya klub asal ibu kota, beberapa tim dari Spanyol juga dikaitkan dengan pemain berdarah Indonesia Spanyol itu. Namun, sepertinya sang pemain lebih condong untuk melanjutkan karirnya di Liga 1 bersama Persija. Jika benar bergabung, kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi pertahanan Persija Jakarta. Desas-desus mengenai transfer Jordi Amat menuju Persija pertama kali mencuat di media sosial. Apalagi sebelumnya pihak Macan Kemayoran sempat memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan mendatangkan pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia. Rumor tersebut semakin mendapat pembenaran setelah Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, menyatakan bahwa Jordi dijadwalkan tiba di Jakarta. Saat ditanya awak media pada Kamis, 3 Juli 2025, Prapanca mengatakan, kalau tidak salah dia datang hari ini, tunggu saja. Meski demikian, Prapanca menegaskan bahwa keputusan rekrutmen sepenuhnya berada di tangan pelatih Persija, Mauricio Souza. Ia menyebut bahwa manajemen hanya memberikan dukungan terhadap program dan strategi yang telah dirancang oleh tim kepelatihan. Itu pelatih yang minta, masa kami. Karena penyusunan untuk program tim ke depan dari pelatih. Kami hanya mendukung saja, jelas Prapanca. Apabila transfer ini benar-benar terrealisasi, Jordi Amat diprediksi akan membentuk duet tangguh di lini pertahanan Persija bersama Rizky Ridho. Kombinasi ini tentu menarik untuk dinantikan, mengingat keduanya adalah pemain pilar timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wow! Timnas Indonesia akan kedatangan striker haus gol. PSSI umumkan Mauro Zijlstra sebagai pemain naturalisasi terbaru timnas. Lihat ulasannya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan satu pemain keturunan dalam waktu dekat. Pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra, striker yang saat ini memperkuat FC Volendam. Menurut Erick, Zijlstra akan segera menjalani proses naturalisasi dan dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat pada bulan Oktober. Selain itu, sang striker berusia 20 tahun juga akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia yang akan mengikuti ASEAN U23 Championship pada bulan Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Nanti ada striker muda, Mauro Zijlstra. Kita tahu tim nasional, putra, kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, ungkap Erick, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Ketika ditanya mengenai kemajuan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut, Erick menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya. Jelasnya, Erick juga menjawab pertanyaan mengenai apakah Zijlstra adalah satu-satunya pemain yang akan dinaturalisasi tahun ini, dengan mengatakan, sementara baru satu, yang dinaturalisasi. Zijlstra telah mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan untuk tim muda Volendam pada musim lalu. Penampilannya yang mengesankan di tim muda membawanya ke tim utama, di mana ia telah tampil 7 kali, termasuk 1 di Piala Belanda dan 6 di divisi kedua kompetisi sepak bola Belanda. Selain Zijlstra, Erick juga mengonfirmasi bahwa PSSI akan menambah 3 pemain naturalisasi untuk timnas putri. Ketiga pemain tersebut adalah Isabel Kop, Isabel Notet, dan Pauline van der Poel.
yang akan hadir pada 2 pertandingan Garuda Pertiwi di kualifikasi Piala Asia Putri 2026 di Indomil Arena. Itu nanti akan kita usulkan ke Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior. Tutupnya, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk dirumorkan gabung klub Eredivisie FC Volendam. Saksikan ulasan videonya di sini. Akun yang biasa membahas transfer pemain Eredivisie, Balp F1, melaporkan bahwa penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk bergabung dengan klub promosi kasta teratas Liga Belanda, FC Volendam. Resmi, penyerang asal Indonesia Rafael Struijk gabung FC Volendam selama 1 tahun, tulis akun Balp F1. Rafael Struijk saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang kontestan Liga 1 Australia, Brisbane Roar. Penyerang 22 tahun ini gagal menarik perhatian manajemen Brisbane Roar karena hanya mencetak 1 gol dari 10 penampilan di Liga 1 Australia 2024 hingga 2025. Jika benar gabung FC Volendam, Rafael Struijk takkan mudah menembus skuad utama. Ex-penyerang ADO Den Haag ini mesti bersaing dengan nama-nama beken yang baru saja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025 hingga 2026. Beberapa penyerang yang eksis di lini depan FC Volendam adalah Robert Moeren dan Henk Veerman. Robert Moeren mengemas 18 gol dan 8 assist dari 36 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 bersama FC Volendam. Sementara Henk Veerman yang berstatus kapten FC Volendam tidak kalah garang. Dari 37 penampilan Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, penyerang 34 tahun ini mengemas 26 gol dan 10 assist. Belum lagi ada penyerang berdarah Indonesia, Mauro Zijlstra. Penyerang 20 tahun ini sanggup mencatatkan 6 penampilan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 bersama FC Volendam. Jika tidak menaikkan level permainannya, sulit bagi Rafael Struijk menembus starting 11 FC Volendam. Jangankan menembus starting 11, untuk sekadar masuk daftar susunan pemain, DSP, Rafael Struijk membutuhkan tenaga ekstra. Saat ini Rafael Struijk berada di Belanda. Beberapa hari lalu, penyerang 188 cm ini sedang berlatih mandiri di negeri kincir angin. Satu harapannya, Rafael Struijk mendapatkan klub terbaik pada musim panas 2025. Berusia muda, Rafael Struijk membutuhkan menit tampil yang baik untuk menambah jam terbang. Ditambah lagi, tenaga Rafael Struijk dibutuhkan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia siap tempur. Gerald van den Burg PD hadapi Piala AFF U23 2025. Saksikan dan lihat videonya di sini. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg percaya diri dengan pemain-pemain pilihannya untuk Piala AFF U23 2025. Meski ia belum lama bersama dengan anak asuhannya ini. Gerald van den Burg ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 pada Januari lalu. Seperti kita ketahui, sang juru racik juga merupakan asisten Gerald van den Burg di tim senior. Timnas Indonesia U23 memulai training camp, TC, persiapan menuju Piala AFF U23 2025 pada 20 Juni lalu, waktu yang terbilang sebentar untuk persiapan. Ini karena Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Jakarta dan Bekasi akan dimulai pada 15 sampai dengan 29 Juli mendatang. Meskipun ia baru pertama kali bertemu langsung dengan skuadnya bulan lalu, ia yakin dengan kemampuan anak asuhannya. Van den Burg sempat menilai kemampuan anak asuhnya saat mereka bermain untuk klub masing-masing selama 6 bulan terakhir. Ia percaya mereka memiliki kualitas untuk sukses di turnamen U23 tingkat regional ASEAN yang terakhir dimenangkan Indonesia pada 2019. Saya telah bekerja sebagai pelatih Indonesia U23 sejak Januari, tetapi kami baru bersama sekarang, kata Gerald van den Burg. Jadi saya akhirnya bisa bertemu langsung dengan para pemain yang terpilih, ujar pelatih berusia 61 tahun tersebut. Lebih lanjut, Gerald van den Burg menekankan selama ini ia selalu melihat anak asuhannya bermain bersama klub. Namun, meskipun kami belum lama bersama, saya telah mengamati banyak pemain, jelasnya. Saya merasa bahwa para pemain ini memiliki banyak talenta dan kami percaya kami bisa membentuk tim yang hebat, tutupnya. Di Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.